Apa kabar kekasih Tuhan? Jumpa lagi dengan saya Pastor Stephen Agustinus. Dalam kesempatan kali ini saya kembali ingin melanjutkan apa yang beberapa waktu lalu sudah sempat saya bagikan, yaitu kita mulai mendoakan ayat-ayat firman ya, karena saya meyakini ini akan sangat-sangat bermanfaat, berdaya guna, sekaligus melatih dan mengasah manusia roh kita untuk menjadi lebih profetis ya, karena ketika kita mengimajinasikan janji-janji Tuhan atau pernyataan firman dan kita berdoa dengan agresif, kita doa dengan antusias dalam bahasa roh, sampai kemudian kita menerima suatu impresi, dan dari impresi itu kemudian kita deklarasikan kembali, tanpa kita sadari kita sedang mengasah manusia roh kita untuk menjadi sedemikian sensitif dengan apa yang menjadi suara Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan untuk setiap kita ya, setiap kita bisa terima. Dan saya memang mendapati bagaimanapun juga pada hari-hari yang terakhir ini, satu aspek paling penting yang harus terus kita miliki adalah ketajaman telinga dan keakuratan untuk mendengar suara Tuhan dan memiliki sikap hati yang responsif dan taat untuk melakukan, mempraktekkan apapun yang menjadi arahan dan suara Tuhan yang datang dalam hidup kita. Amin. Karena inilah yang akan membuat kita betul-betul hidup di dalam firman, berjalan di atas firman, melangkah mengikuti tuntunan Tuhan, sehingga pasti, ayo semua katakan pasti. Come on, yang lebih keras, pasti. Asik. Kita pasti akan menikmati ada langit yang selalu terbuka atas hidup kita. Amin. Sehingga kita akan selalu bisa menikmati ada realita Tuhan, ada perkara-perkara sorgawi, berbagai mujizat dan campur tangan kedaulatan Tuhan yang terus berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, yang pertama-tama saya ingin mengajak untuk kita bisa membaca beberapa ayat firman. Ya, yang pertama saya ingin ajak kita baca kitab 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Firman Tuhan menulis seperti ini: "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Lalu kalau kita loncat di dalam pasal yang ke-6, 1 Korintus pasal yang ke-6, kembali Roh Kudus atau dalam hal ini Paulus yang menuliskan surat kepada jemaat Korintus memberikan penegasan ya, ayat yang ke-19. "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri." Dari dua bagian ayat firman ini Tuhan ingin memberikan penegasan, dan Tuhan mau agar setiap kita bisa belajar menyadari bahwa keberadaan kita ini, tubuh kita ini adalah tempat tinggal Tuhan. Tuhan tidak mau terus-menerus tinggal di sorga ya. Tuhan mau tinggal di tengah-tengah umatnya. Dan terlebih lagi buat saudara sebagai orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan, Dia ingin tinggal di dalam diri kita. Dia mau berdiam di dalam tubuh kita. Itu sebabnya Alkitab menulis tubuh kita ini adalah bait dari Roh Kudus, tempat tinggal dari Roh Kudus. Yang setuju katakan amin, haleluya. Nah, yang menarik ketika Tuhan menghendaki Dia bisa tinggal di dalam hidup kita, Dia bisa menjadikan tubuh kita ini menjadi rumahnya. Tujuannya tidak lain adalah agar kita ini dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi pembawa realita Tuhan, pembawa hadirat Tuhan. Dan setiap orang yang berinteraksi dengan kita akan bisa berinteraksi dengan Tuhan sendiri. Ingat baik-baik, Alkitab memberikan penegasan di dalam kitab Kolose pasal yang pertama. Dalam Alkitab berbahasa Inggris ditulis dengan kata-kata Christ in you ya. Christ in you is the hope of the glory. Kristus di dalam kamu adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, tapi Kristus di dalam diri kita ini hanyalah sebuah pengharapan. Artinya apa? Belum terjadi. Kemuliaan itu belum terwujud. Nah, kapan kemuliaan itu terwujud? Dalam bentuk seperti apakah kemuliaan itu terwujud? Yang saya mau tegaskan pertama kali adalah kemuliaan ilahi
itu akan terwujud lewat kehidupanmu sehari-hari. Ya, kapan? Ketika kehidupanmu sehari-hari memanifestasikan Kristus. Itu sebabnya saya percaya pada hari-hari ini firman dan roh sedang terus Tuhan curahkan, sedang terus Tuhan limpahkan atas kehidupan kita sebagai umat pilihan. Dan Roh Kudus menghendaki agar setiap kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita betul-betul meresponi pencurahan firman dan roh tersebut dengan respon yang terbaik. Kita mendoakannya, kita mendeklarasikannya, kita mengimajinasikannya, sehingga takaran iman dalam hidup kita akan terus bertumbuh. Dasar keyakinan kita terus diselaraskan dengan firman, sehingga otomatis jauh lebih mudah untuk kita menjadi partner kerjanya Tuhan. Amin. Nah, satu ayat lagi yang saya ingin tegaskan buat saudara, perhatikan baik-baik. Dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-6, Alkitab menuliskan seperti ini. Saya akan bacakan ayat yang ke-16 ya. 2 Korintus 6 ayat 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Perhatikan kalimat selanjutnya. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Perhatikan baik-baik. Kita ini disebut sebagai bait dari Allah yang hidup. Tapi kemudian firman Tuhan memberikan penegasan, aku akan diam bersama-sama dengan mereka, hidup di tengah-tengah mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Perhatikan kata mereka di dalam ayat 16 ini. Yang dimaksud mereka di sini bukan kita, karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Lalu siapa mereka di sini? Yang dimaksud mereka di sini adalah orang-orang yang masih di luar sana, yang belum mengenal Tuhan, atau mungkin mereka sudah jadi Kristen, ya, Kristen. Tapi ya itu Kristen yang masih duniawi, Kristen yang masih hidup dalam kedagingan, terus hidup dalam dosa. Ya, tiap minggu mungkin ke gereja, tapi juga masih rajin mabuk-mabukan gitu ya. Tiap minggu mungkin pelayanan bahkan, tapi ya itu, kalau di rumah masih suka pukulin istri, masih bertindak dengan semena-mena, bahkan masih sering jatuh dalam percabulan, jatuh dalam perzinahan. Tapi hari ini saya mau memberikan penegasan buat saudara. Walaupun selama ini mereka masih terus hidup dalam dosa, masih terus hidup dalam kedagingan, keduniawian dan kemanusiawian, kabar baiknya adalah Tuhan masih mau memberi mereka kesempatan. Tuhan masih mau memberi anugerah kepada mereka. Tuhan ingin memakai engkau sebagai umat pilihannya yang terus mengalami pekerjaan firman dan roh agar menjadi bait dari Allah yang hidup. Tuhan tidak mau terus tinggal di sorga. Dia mau tinggal dalam hidup kita, dia mau ada di dalam keberadaan kita, dan lewat keseharian kita, dia mau memanifestasikan diri, menjamah orang-orang yang bertemu dan berinteraksi dengan kita. Itu sebabnya nubuatan firman menegaskan, aku akan diam bersama-sama dengan mereka. Selama saudara masih ada di atas muka bumi ini, selama pekerjaan firman dan roh terus berlaku dalam hidupmu, dan engkau terus memanifestasikan pekerjaan firman dan roh yang membuat Kristus juga terus bertambah nyata lewat hidupmu, maka Tuhan masih bisa terus berinteraksi dengan banyak orang walaupun mereka hidup dalam kedagingan, dalam dosa. Tapi ketika mereka berinteraksi dengan hidupmu, mereka punya kesempatan untuk dijamah oleh Tuhan. Mereka punya kesempatan untuk mengalami lawatan Roh Kudus. Mereka punya kesempatan untuk mengalami perubahan hidup. Karena berinteraksi dengan hidupmu artinya berinteraksi dengan Tuhan sendiri. Haleluya. Dan ada satu ayat terakhir yang saya mau ajak untuk kita bisa baca sebelum kita mulai berdoa, di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua. Saya percaya inilah
nubuatan suara Tuhan, pernyataan suara Tuhan yang pada hari-hari ini akan Tuhan kerjakan. Dan saya berdoa, gereja Tuhan dimanapun engkau berada, hai orang-orang percaya, hai hamba-hamba Tuhan, engkau akan menggenapkan ayat firman ini dalam kehidupan dan pelayananmu sehari-hari. Saya akan bacakan dari kitab Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-16. Pada waktu itu kisahnya para murid, para rasul baru mengalami baptisan Roh Kudus. Mereka berkata-kata dalam bahasa roh, tapi ternyata kata-kata bahasa roh yang mereka ucapkan adalah bahasa-bahasa asing yang dipakai oleh orang-orang Yahudi yang pada waktu itu kumpul di Yerusalem untuk merayakan perayaan Pentakosta ketika mereka ada di negara-negara asing tersebut. Ya, Alkitab menuliskan ada orang-orang bahasa Parsia, bahasa Media, bahasa orang-orang di Mesopotamia, di Kapadokia, di Asia, di Mesir, bahkan di tanah Arab. Berarti ada harapan buat saudara-saudara kita yang ada di tanah Arab untuk mengalami pencurahan Roh Kudus juga. Haleluya. Nah, pada waktu mereka yang berasal dari negeri-negeri asing kumpul di Yerusalem, mereka mendapati ketika roh dicurahkan di loteng Yerusalem saat orang-orang Yahudi itu memenuhi jalanan di Yerusalem, mereka terkaget-kaget. Wah, ini ada orang-orang bicara pakai bahasa Arab, pakai bahasa Media, bahasa Parsia, tapi mempergunakan bahasa asing itu untuk menyatakan kedaulatan Tuhan. Sementara mereka terheran-heran, sementara ada sebagian yang menyindir dan kemudian berkata, itu mereka cuma lagi mabok doang. Nah, di saat itulah Petrus berdiri bersama dengan para rasul, lalu kemudian dia berkhotbah. Di awal khotbahnya dia mengutip nubuatan Nabi Yoel. Saya akan bacakan dalam ayat yang ke-16 dan 17. Itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya bagus ya. Saya bacakan dalam terjemahan New King James Version. Ditulis seperti ini. That I will pour out my spirit on all flesh. Dengan kata lain, Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua daging, ke atas semua manusia. Bahkan mereka yang belum mengenal Tuhan akan mengalami pencurahan roh. Bagaimana kronologi dan peristiwanya? Perhatikan baik-baik. Pada waktu engkau terus mendesak dalam hadirat Tuhan, engkau menerima janji-janji Tuhan, engkau mendoakannya, engkau mendeklarasikannya, engkau mengimajinasikannya, engkau doa bahasa roh, ketika dapat impresi engkau perkatakan menjadi kata-kata deklarasi, menjadi kata-kata nubuatan. Pada waktu itulah engkau sedang mempersiapkan kirbat anggur yang baru dalam kehidupanmu. Dan Alkitab menubuatkan kalau sudah tersedia kirbat anggur yang baru, Roh Kudus pun akan dicurahkan sebagai anggur yang baru dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, saya yakin pencurahan roh yang sangat dahsyat, bahkan melebihi yang pernah terjadi di dalam zaman kisah para rasul ya, yang ditulis di Kisah Rasul 2. Tuhan akan sekali lagi mencurahkan pencurahan roh yang sangat dahsyat atas keberadaan kita gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Apapun denominasimu, apapun yang menjadi sinode dan denominasimu, sekali lagi Roh Kudus akan dicurahkan. Karena terlepas dari apapun yang menjadi doktrin dasar di denominasi ataupun sinodemu, dengar baik-baik. Alkitab dengan jelas memberikan penegasan bahwa di masa ketika gerejamu pertama-tama bergerak menjadi garam, menjadi saluran anugerah Tuhan di zaman masa engkau mengalami pencurahan roh, engkau adalah kegerakan di zamanmu, engkau adalah kegerakan di generasimu. Memang mungkin dalam pertumbuhan dan perjalanan selanjutnya
movement yang ada berubah menjadi monumen. Sehingga pada akhirnya ya begitulah terbentuk menjadi denominasi, menjadi sinode. Dan sepertinya ada beberapa yang bahkan mulai menjadi begitu rigid, menjadi begitu kaku, sehingga tidak memberi keleluasaan untuk Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berbicara. Tapi terlepas apapun denominasi dan sinodemu, di masa pertama kali para pendiri bergerak di dalam kuasa Roh untuk melahirkan kegerakan yang ada. Sadarilah engkau adalah pusat kegerakan Tuhan di masamu, di generasimu, di komunitasmu. Haleluya. Tapi kali ini sekali lagi Tuhan berkenan, Tuhan berkehendak untuk sekali lagi mencurahkan Roh-Nya atas setiap gereja Tuhan, termasuk saudara yang sedang melihat dan mengikuti ibadah pada saat ini, mengikuti tayangan ini sekarang ini. Roh Kudus sedang dicurahkan dan Dia sedang terus mencurahkan Roh-Nya atasmu dengan satu tujuan, supaya engkau bisa menjadi bait dari Allah yang hidup, supaya engkau bisa Tuhan pakai untuk menjadi saluran, ya, menjadi saluran menjamah orang-orang yang lain yang berinteraksi dengan saudara. Jadi kriterianya atau skemanya kira-kira begini. Dari ruang tahta Tuhan mencurahkan Roh-Nya. Dia membuat penyingkapan firman buat saudara. Engkau yang ada di atas muka bumi ini, engkau responi pekerjaan firman dan Roh yang ada. Ketika engkau responi dengan sungguh-sungguh, engkau akan mulai mendapati engkau dibangun menjadi bait dari Allah yang hidup. Sehingga setiap kali engkau berinteraksi dengan banyak orang yang lain, Tuhan punya kesempatan untuk menjangkau mereka lewat hidupmu. Tuhan punya kesempatan berbicara kepada mereka lewat perkataan mulutmu. Tuhan berkesempatan menjamah hati mereka lewat kebaikan, kasih yang engkau demonstrasikan dalam hidup sehari-hari. Hari ini aku mau deklarasikan, aku mau nubuatkan, jemaat, masanya sudah tiba. Engkau bukan hanya menjadi jemaat biasa, tapi engkau menjadi alat dalam tangan Tuhan yang perkasa. Semua engkau menjadi bait dari Allah yang hidup, yang bergerak, yang dengan dahsyat dipakai oleh Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika engkau berinteraksi dengan orang-orang lain, engkau mulai mendapati, Tuhan pun bergerak menjangkau kehidupan mereka lewat hidupmu sehari-hari. Hari ini aku berdoa, aku nubuatkan, aku deklarasikan, masanya sudah tiba. Gereja Tuhan betul-betul dibangkitkan untuk menyuarakan suara Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, untuk mendemonstrasikan kedaulatan Tuhan. Karenanya, hai gereja Tuhan, hai orang percaya, bangkitlah, jadilah terang, karena kuasa terang Roh Kudus itu sudah datang atasmu. Kemuliaannya sudah terbit dalam hidupmu. Horakaya peliako temirik rus kratomayarala praptamaka. Hari ini aku deklarasikan, pekerjaan firman dan Roh akan terjadi lebih dahsyat dalam hidupmu. Semakin dahsyat dari hari ke hari. Dimensi profetis akan semakin kuat bekerja dalam dirimu. Engkau bukan hanya akan mendengar suara Tuhan berbicara dan memberi arahan kepadamu, tapi engkau juga akan mulai mendapati bagaimana Tuhan akan berbicara kepada banyak orang-orang lain yang berinteraksi dengan dirimu. Dari mulutmu akan keluar firman Tuhan. Dari hidupmu akan mengalir aliran kehidupan Roh. Dan kitab Yehezkiel menubuatkan, kemana saja aliran air hidup itu mengalir, akan terjadi perubahan, akan terjadi terobosan. Ada banyak jiwa-jiwa yang alami jamahan Tuhan. Haleluya. Kawan, saya mengajak kita semua bisa berdiri bersama-sama, angkat tanganmu, mulai doa dalam bahasa Roh. Dan saya mau kita bisa lanjutkan doa kita lebih lanjut. Saya mau kita bisa doa dengan lebih kuat dan lebih agresif. Horala kratama yorala kratopa yarala shemde bererika ruko chapreto marola pratoma yarala ka rato prekicho shamde merele krotapa yarala krota maraka
maka urala krosinda mayorala keraco berile kerata maka. Come on, terus doa, terus doa, terus doa. Hari ini Tuhan, aku percaya sesuatu yang besar, sesuatu yang ilahi akan engkau mulai dalam kehidupan kami. Perjalanan hidup yang lahiriah, perjalanan hidup yang manusiawi akan engkau ubahkan menjadi perjalanan hidup yang penuh dengan keilahian. Orakato prekeco samdamayaralaka. Aku deklarasikan rohnya sekali lagi dicurahkan atas hidupmu. Sekali lagi penyingkapan firman yang mengoyakkan daging, yang memisahkan jiwa, yang memisahkan emosi-emosi manusiawi akan mulai tercurah dalam hidupmu. Engkau dipisahkan, engkau dibersihkan, engkau ditahirkan dari segala pencemaran, dari segala perbuatan daging, dari segala kedagingan, keduniawian. Hari ini aku berdoa, api Roh Kudus sekali lagi dicurahkan atasmu, dan engkau dibawa semakin berkobar-kobar, engkau dibawa semakin menyala-nyala di hadapan hadirat Tuhan. Engkau membawa realitas sorga itu bermanifestasi dalam kehidupanmu sehari-hari. Orala kata merisokrota bayorala krota mayarola prete mereka urala kota menyarola krate mereka tabiarola praka. Terus lanjutkan doa, terus lanjutkan doa, terus lanjutkan doa. Morapatom berisokrota mayarala krata maka. Mungkin tayangan ini berakhir, tapi aku mau engkau terus berdoa. Lanjutkan doamu dengan kuat, lanjutkan doamu dengan suara yang keras. Orala keras kerapa biarlah aliran sukacita, aliran terobosan ilahi bermanifestasi secara nyata dalam hidupmu. Oh, segala hambatan, segala rintangan, segala sumbatan, oh, jebol sepenuhnya. Aliran air hidup mengalir dengan deras. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Korakata shikrata maka irepetem brasukro comayaralaka. Terus doa, terus doa, terus doa. Haleluya.